Teman-teman yang berbahagia, saya sudah kembali ke tanah air dari hari Jumat malam dan seperti janji saya dalam perjalanan saya kemarin belajar di Bangkok, maka saya ingin sedikit berbincang kepada teman-teman terkait dengan suatu kondisi yang teman-teman sering alami, yaitu masalah gangguan lambung, khususnya dispepsia fungsional. Karena nanti kita akan membedakannya dengan berbagai macam kasus yang sering kita temukan, dan mungkin agar teman-teman tidak terlalu gampang mendiagnosis diri sendiri dengan GERD, ya. Ini seringkali juga beberapa teman sejawat dokter di praktek ataupun di IGD ketika ketemu dengan pasien yang mengalami kejadian seperti yang dialami oleh teman-teman, maka seringkali langsung bilangnya GERD gitu. Dan belakangan jadi ditambahin dengan istilah GERD anxiety karena banyaknya kasus anxiety terkait dengan hal ini. Nah, saya mau membahas sedikit banyak dasarnya dulu agar teman-teman memahami dan mengerti sebenarnya apa sih problem yang berkaitan dengan situasi seperti ini. Ya, nanti saya akan coba bantu ya untuk perhatikan. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan dispepsia fungsional ya. Apa sih sebenarnya yang disebut fungsional gangguan itu? Sorry. Yang diakibatkan dengan kondisi fungsional sebenarnya adalah bahwa sepertiga dari pasien yang datang ke klinik neurologis itu hampir setiap pasien itu memiliki sepertiganya gangguan fungsional gitu. Jadi gangguan fungsional itu adalah suatu kondisi yang menyebabkan gejala fisik yang kronis, maksudnya jangka panjang dan berulang yang tidak disebabkan oleh penyakit tertentu atau kondisi medis lainnya. Dan gangguan ini juga dikenal dengan istilah psikosomatik, psikogenik, gangguan konversi dan histeria kalau dulu, atau medically unexplained physical symptoms. Mereka adalah pasien yang pengobatannya lebih banyak gagal daripada kelompok lainnya. Jadi banyak orang kasus seperti ini tuh jadi kronis ya dan berulang, tidak bolak-balik apa ya menjadi baik, tapi makin lama makin kayaknya nggak nyaman gitu kondisinya. Nah, di dalam ilmu kedokteran psikosomatik itu kita sering kali erat kaitannya dengan teman-teman dokter penyakit dalam menangani kasus-kasus functional gastrointestinal disorder yang sekarang ini namanya diganti menjadi disorders of gut-brain interaction. Ya, jadi istilah fungsional nih pada beberapa pasien sudah mulai mau dihilangkan gitu oleh teman-teman dari dokter penyakit dalam ini. Nah, apa yang dimaksud dengan kondisi gangguan pencernaan fungsional? Itu adalah termasuk dispepsia fungsional dan sindrom iritasi usus besar atau yang sering disebut in irritable bowel syndrome, ya. Dan ini secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup. Gejalanya apa aja? Teman-teman pasti ada yang pernah mengalami, yaitu sakit perut, kembung, dan perubahan kebiasaan buang air besar. Jadi sering ada yang jadi konstipasi, nggak bisa buang air besar, atau malah jadi susah menahan air besarnya, yaitu jadi mencret, ya, sehingga dapat menyebabkan kecemasan dan stres juga. Nah, tipikal dari functional dyspepsia ini, kalau teman-teman perhatikan, itu ada dua jenis yang paling sering terjadi. Namun sebelumnya perhatikan lingkaran besar ini bahwa functional dyspepsia itu hampir ya seringkali dikaitkan dengan lebih dari sekitaran 60% gejala lambung yang datang berobat ke dokter. Jadi gejala lambung maupun gejala terkait dengan sistem pencernaan secara menyeluruh itu seringkali ya lebih dominan adalah functional dyspepsia. Sedangkan yang patologik organik yang misalnya seperti gastritis, GERD, ada yang kasus-kasus seperti ada cancer itu sangat jarang terjadi sebenarnya. Jadi ada beberapa yang memang sudah terbukti secara klinis dan juga investigasi lewat endoskopi, tapi juga sebenarnya kalau dalam banyak kasus itu adalah functional dyspepsia. Dan functional dyspepsia ini dibagi dua. Yang pertama adalah tipikal yang postprandial distress syndrome, ya, di mana terjadi gejala penuh, rasa penuh dan kembung setelah makan. Ya, lebih dari 1 hari
selama seminggu sudah dianggap memenuhi kriteria. Dan cepat kenyang atau early satiety ini lebih dari 1 hari dalam 1 minggunya itu. Jadi kalau udah 2 hari, Anda dianggap sudah mengalami istilah postprandial distress syndrome. Tentunya harus diperhatikan adanya masalah ini terkait dengan kondisi kualitas hidup yang buruk, kemudian juga no organic pathology, jadi nggak ada patologi organik ya. Eh, kita tidak temukan apa-apa nih kalau diperiksa endoskopi maupun kolonoskopi. Biasanya memenuhi dalam waktu lebih dari 3 bulan dan simptomnya bisa lebih dari 6 bulan kondisi itu bertahan. Sedangkan satu lagi adalah epigastric pain syndrome. Ya, epigastric pain syndrome itu lebih dari 3 hari per minggu dialami, eh, terjadi gejala nyeri di ulu hati dan perasaan nyeri di ulu hati ini juga ada sensasi terbakar di epigastrik. Jadi di epigastrik ya ingat ya, bukan di jantung, di heartburn. Ini seringkali salah nih. Sebenarnya perinya itu di daerah ulu hati, bukan di dada, ya, bukan di dada. Karena nanti ada chest pain, ada chest burn itu ya, jadi heartburn itu. Jadi gejala di dada itu lebih mirip ke GERD dan dalam pemeriksaannya biasanya kelihatan dia ada masalah di eh, esofagus atau di kerongkongan tersebut. Tentunya seperti juga postprandial distress lebih terjadi pada 6 bulan. Nah, simptomnya bisa terjadi kriterianya itu dipenuhi setelah 3 bulan dalam waktu tertentu dia alami kondisi seperti ini. Biasanya si pasien datang langsung ke dokter karena nggak sanggup gitu ngelihat kondisinya seperti ini. Nah, untuk itu perlu dipahami oleh teman-teman bahwa situasi seperti ini tuh bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan kalau misalnya teman-teman bisa berobat dengan baik gitu ya. Kadang-kadang pengobatan ini bisa dilakukan segera ke dokter penyakit dalam atau khususnya di bidang gastro dan mendapatkan terapi yang biasanya yaitu PPI atau penekan asam lambung dan juga pemberi eh, eh, hal yang berkaitan dengan bagaimana cepat mengosongkan asam lambung ya, mengosongkan lambungnya sendiri juga ya, menggunakan prokinetik biasanya. Dan itu yang disarankan. Jadi penekan asam lambung dan mempercepat proses pengosongan lambungnya. Ya, obat-obatan seperti ini. Namun, seringkali banyak dari kasus-kasus gangguan dispepsia fungsional ini kemudian menjadi pemicu terjadinya gejala-gejala kecemasan. Nah, ini yang biasanya ditangani oleh saya sebagai seorang psikiater dalam kondisi bagaimana mengelola kondisi cemas yang berkaitan dengan gejala-gejala dispepsia fungsional ini. Hal-hal seperti ini yang akhirnya bisa menyebabkan masalah lain. Karena seringkali kita temukan dispepsia fungsional itu adalah sebagai pemicu saja dari gejala kecemasan yang lebih besar, yang lebih berat. Maka dua faktor ini perlu diperhatikan oleh teman-teman sebagai salah satu hal yang saling berkaitan, kadang terkait. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kita sudah pernah membahas di berbagai forum video seperti ini bahwa permasalahan yang terkait dengan dispepsia itu seringkali memang menjadi pemicu awal panik ataupun gejala serangan panik terjadi. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya, ada beberapa pasien yang memang punya bakat cemas dan ini perlu menjadikan proses yang lebih eh, baik lagi buat kedepannya dan harapannya mudah-mudahan bisa lebih lebih stabil. Ya, jangan lupa kalau kecemasannya lebih dominan, teman-teman boleh berkonsultasi ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Dan biasanya kita melakukan kerjasama dalam terapi, pengobatannya juga biasanya juga barengan, biasanya bisa membantu supaya lebih stabilannya lebih rapi, lebih baik. Ya, mudah-mudahan informasi terkait dengan diagnostik klinis terkait dengan bagaimana mendiagnosis gangguan lambung ini cukup membantu teman-teman memahami, ya bukan mendiagnosis sendiri, tapi memahami bagaimana situasi itu terjadi ya supaya teman-teman jadi nggak bingung gitu ke depannya dan nggak takut. Jangan mikirnya langsung, waduh wah aku kena kanker nih. Jangan ya. Jangan-jangan memang hanyalah merupakan kondisi yang sebenarnya bisa diobati segera kalau teman-teman bisa mengenali kondisi itu dengan segera juga. Mudah-mudahan membantu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
Salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar, dan sadar.